Jadi yang namanya manusia ya manusia. Manusia itu adalah makhluk yang kemudian disebut manusia. Karena dia disebut manusia, tentulah dia manusia. Maka manusia ini sudah pasti manusia. Ya, pasti bukan setan, bukan cumi, bukan ikan pari, bukan Dia ayam. tetap manusia. Manusia. Namanya manusia. Manusia mau lari kemana? Namanya manusia. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah pencipta langit dan bumi ini manusia? Ya bukanlah, itu Allah sang pencipta. Bukan. Nah berarti kalau saudara mengatakan Allah Maha Pencipta ini menjadi manusia, berarti Allah yang Maha Pencipta menjadi bukan pencipta. Kan manusia adalah manusia. Manusia itu adalah manusia. Nah, manusia ini adalah manusia. Nah, yang disebut manusia sudah pasti manusia. Manusia ini ya, manusia itu tidak bisa kemudian menjadi ayam, manusia tidak bisa menjadi kodok, manusia tidak bisa menjadi kutu dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian Tuhan yang bukan manusia menjadi manusia? Kalau ada Tuhan menjadi manusia itu bukan Tuhan lagi, tapi dia adalah ciptaan. Karena ada perubahan yang terjadi. Makanya dikatakan firman menjadi. Artinya yang tadinya kata-kata menjadi daging. Nah, proses kata-kata menjadi daging itu adalah proses penciptaan. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Ya tidak bisa. Segala sesuatu yang diciptakan itu ya bukan Tuhan. Nah, Yesus ini manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Ya karena dia manusia. Loh, kenapa dia manusia? Ya karena dia bukan Tuhan. Justru karena dia bukan Tuhan, maka dia manusia. Karena dia manusia, maka dia bukan Tuhan. Itu sudah mutlak itu. Yesus manusia kagak? Manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Kok bisa? Ya karena dia manusia. Itu loh Bu. Sederhana kan? Betul. Yesus manusia atau bukan? Bu Resmi. Manusia. Manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia manusia. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Karena dia manusia maka dia bukan Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Ya karena dia manusia. Gimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia manusia? Manusia kan? Yesus itu manusia. Karena itulah dia bukan Tuhan. Manusia enggak Yesus itu beresmi? Manusia, Allah yang Ya, menjadi manusia. Nggak bisa. Allah yang menjadi manusia. Oh tidak bisa, Bu Rasmi nggak bisa. Bagaimana ceritanya? Tuhan pencipta menjadi bukan Tuhan. Kayak mana ceritanya? Bisa enggak Tuhan itu menjadi bukan Tuhan? Bukan manusia biasa loh Bang. Walaupun bukan manusia biasa. Iya, tapi bukan Tuhan. Dia tetap manusia. Meskipun dia itu manusia yang kemudian bisa giginya bercahaya, matanya bercahaya, atau kukunya panjang-panjang, warna kuning karena pakai kuteks. Tapi kan dia bukan Tuhan. Tetap aja manusia. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Begitu loh Bu Darni. Bu Rasmi. Yesus manusia kagak? Yesus itu firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Sama aja ya Yesus. kita semua ini apa menjadi manusia? Apa yang menjadi manusia kita ini? Baca Matius 4 nomor 4. Manusia tercipta bukan hanya dari roti, tetapi dari firman yang menjadi daging. Baca Matius 4 nomor 4. Apa ibu pikir kita ini manusia ini tercipta dari kepompong jadi manusia? Tidak. Atau kita ini dari tepung terigu jadi manusia? Tidak. Kita ini dari firman.
Baca Matius 4 nomor 4. Jadi Yesus dari firman menjadi manusia. Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu menjadi burasmi. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini berasal dari firman. Berarti segala sesuatu pada mulanya adalah Tapi nggak kayak gitu konsep penciptaan manusia, beda dengan penciptaan iya, Yesus, berbeda-beda. beda. Beda Ini memang. abang keturunan Tapi semuanya siapa? berasal Abang, dari gini, abang keturunan siapa? Keturunan Yesus atau keturunan Adam? saya keturunan bangsawan, Bu, itu udah pasti. Saya darah biru, ningrat saya itu. Mama bapak saya bangsawan, darah biru semua. Darahnya biru, nggak boleh ku tengok. Boleh aku tengok darahnya, boleh aku potong sedikit biar keluar darahnya biru nggak? Ini sudah mulai mau jadi kuntilanak lagi, Bu Rasmi. Gak usah dibahas itu lah. Yesus itu keturunan manusia atau bukan? Yesus ini keturunan manusia atau bukan? Bu? Campur-campur lah bang. Campur keturunan manusia dengan keturunan ayam. Ada aja ibu ini. Campur keturunan Allah dengan keturunan Maria. Keturunan mana ada Tuhan punya keturunan? Ada aja ibu ini. Janganlah kayak gitu. Mana ada Tuhan kan punya keturunan? Firman yang telah menjadi manusia. Iya, kita semuanya ini adalah firman yang menjadi manusia. Baca Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus? Manusia bukan tercipta dari roti saja, hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius Jadi berapa bang? Matius 4. Bentar, Matius 4. Loh, kok Matius 4 sih? Siapa yang bilang Matius 4? Jadi berapa tadi? Matius 4. Jadi, manusia bukan hidup dari roti saja. Iya, itu Matius 4, Bu. Iya, kan di situ dikatakan Matius 4 ayat berapa? Loh, kok Matius 4? Yang mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja. Itu Matius 4, Bu. Ya udah, ayat berapa? Apanya? Dikatakan itu, oh ini. Manusia hidup bukan dari Manusia dari hidup roti, bukan. tetapi hidup Tapi Yesus menjawab, bukan ada di Jaringanmu Rasmi. apa, Bu? Apalagi yang kurang? Kurang apalagi penjelasan saya? Manusia di sini bukan. maksudku di sini nggak ada dikatakan manusia diciptakan dari roti, bukan. Loh. Tetapi manusia hidup Loh. bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu. Bu, bahasa Bukan ada di Yunaninya sini jauh. penciptaan. Ibu, bahasa Yunaninya jauh. Manusia kalau misalnya Bu Darni, Ibu Rasmi tidak diciptakan, Bu Rasmi hidup gak? Ini kan ceritanya tentang iblis mencobai Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Karena di situ kan Yesus lapar karena puasa. Iya, tahu. Nah, terus apa hubungannya dengan makan roti dengan firman? Gak ada kan? Ini Yesus menerangkan bahwa manusia itu hidup. Di situ nggak ada. Di situ diciptakan manusia itu dari roti. Tetapi dikatakan di situ manusia itu bukan hidup dari roti saja. Ibu, di dalam kitabnya orang Yahudi Mazmur 33 nomor 9 itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kita ini hidup karena firman Tuhan. Ibu Rasmi bisa hidup gak tanpa dicipta? Ya nggak bisa lah.
Ya nggak bisa, makanya berarti kata zau itu identik kepada cakupan pengertian tentang pemberian hidup. Jadi kata Yesus, manusia itu hidup, artinya manusia itu ada, dari tidak ada menjadi ada. Bukan hanya dari roti, tetapi dari firman. Tidak ada kemudian orang bisa hidup tanpa firman, tak ada. Apa ada manusia tercipta dengan tanpa firman? Bisa nggak manusia itu ada dengan sendirian tanpa firman? Ada nggak? Ada nggak manusia hamil tanpa seizin Tuhan? Ada nggak? Ada nggak benar nih, Ibu Rasmi? Tak ada, Bu. Jadi posisi Yesus dengan kita itu sama. Semua penciptaan makhluk di atas muka bumi ini itu berasal dari firman Tuhan. Makanya dikatakan dalam Mazmur 3 nomor 9, sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi kita ini pada mulanya adalah firman. Tak ada. Ibu yang melahirkan Bu Rasmi itu diperintahkan kemudian Tuhan yang menghendaki kemudian terjadinya adanya kehamilan. Maka hamillah ibu, maka lahirlah Bu Rasmi. Kan begitu. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini itu berasal semua dari firman. Tak ada yang lepas dari firman. Gak ada. Semuanya karena Tuhan. Gitu maksudnya. Nah, kenapa Yesus itu dikatakan berasal dari firman? Karena Yesus tanpa suami, tanpa ayah. Tuhan yang berfirman, Maria hamil, Bu. Tak pakai lama. Karena siapa yang mau? Tuhan. Kalau Bang Suma yang berkata, Bu Rasmi hamil, belum tentu Bu Rasmi hamil. Bu Rasmi melahirkan, belum tentu Bu Rasmi melahirkan. Tapi kalau Tuhan yang berfirman, Bu Rasmi jadi kodok, nah, jadi kodok Bu Rasmi. Kalau Tuhan yang berfirman, Bu Rasmi hamil. Bentar dulu Bang Juma, suara kodok kayak mana sih? Gitu Bu Rasmi. Jadi apa yang keliru yang ingin kami luruskan di sini, mengajak Bu Rasmi untuk meninggalkan penyembahan terhadap ciptaan Tuhan. Gitu loh Bu. Yesus itu ciptaan dari firman. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, Bu Rasmi. Bang, tunggu dulu Bang. Sebelum kau ubah aku menjadi kodok, tunggu dulu. Ini tadi kan Bang dikatakan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, itu adalah Allah. Firman yang dimaksud di situ itu adalah ide, gagasan, kemampuan berkata, kemampuan memberikan instruksi, kemampuan memberikan perintah. Contoh nih Bu Rasmi. Pada diri Bu Rasmi itu ada kesanggupan, ada berupa sifat, ada hal yang melekat pada diri Bu Rasmi, yaitu kemampuan berkata. Bagaimana cara Bu Rasmi kemudian, misalnya Bu Rasmi menginginkan suami ibu langsing, apa yang ibu lakukan? Tidak mungkin ibu mengatakan tidak mungkin. Itu bisa ibu lakukan kalau suami ibu mengerti tentang cara berdialog seperti itu. Kenapa ibu melakukan itu? Karena ibu punya kemampuan itu. Tapi karena ibu bisa berbicara dan kemudian suami bisa mengerti, ibu akan mengatakan, suamiku bom perutnya dikecilin dikit dong. Gitu. Nah, ibu, mana ada suamiku bom? Fitnah. Enggak, maksud ini contoh. Wah, GR kali. Kenapa enggak Bang Juma aja abang bilang langsung. Ya, udah kalau gitu. Suamiku bokir, kenapa perutnya itu dikecilin dikit? Jangan ngapain? bokir, Bang Juma aja lah, biar enak kedengarannya. Wih, janganlah Bu, ibu jadi anu nanti. Kan cuman contoh doang. Gitu aja pun repot. Udah, jadi gitu.
langsinglah sedikit. Nah, ibu punya kemampuan. Jadi kemudian suami ibu itu olahraga, mengurangi makan. Yang tadinya makan dedak 1 karung sehari, sekarang makannya cuma 1 piring sehari. Kenapa? Pada mulanya Janganlah adalah bang, nanti kurus abang. Janganlah kurus abang nanti. 3 kali sehari aja makannya sayang. aduh, mampus dah. Dia janda. Ya. Daeng, dia janda dia. Nyesel aku ini. Bu Rasmi cuma bercanda. Oke, gitu ya Bu Rasmi. Jadi ketika kemudian ibu itu memerintahkan, habis itu suaminya kurus, maka kekurusan suami ibu itu pada mulanya adalah perkataan dari instruksi ibu. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Bu Darni. Maksudnya sifat, kemampuan, ide, gagasan itu berasal dari ibu. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bu Rasmi. Dan firman itu adalah Bu Rasmi. Maksudnya kehendak untuk menyampaikan kuruslah suamiku itu adalah kehendak yang melekat pada diri Bu Rasmi. Dengan cara apa ibu menyampaikan? Dengan cara menginstruksikan. Rema, berkata. Begitu Bu Rasmi. Jadi pada Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Maksudnya sifat instruksi itu berasal bersama dengan Tuhan, bukan dari yang lain. Maria hamil, Tuhan yang perintahkan, bukan iblis. Maka pada mulanya adalah firman, itu tidak salah. Firman itu menjadi daging, tidak keliru. Itu tidak betul. Hanya saja pola apologet kita yang kemudian merubahnya untuk menjadi sesuatu yang sifatnya abstrak atau sifatnya konkret. Sebuah perintah, instrumen, perintah. Wahai Maria, hai paman, aku menghendaki engkau hamil. Hamil. Melahirkan anak. Maka kemudian penulis mencatat, ini siapa namanya? Ini Yesus. Anak siapa? Maria. Mana bapaknya? Tak ada. Kok bisa? Dicatatlah, pada mulanya adalah firman Elohim. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Firman ini telah menjadi Yesus. Artinya apa itu? Bukan Elohim yang menjadi Yesus, tapi kehendak Tuhan kepada Maria agar hamil dan melahirkan anak, itulah yang menjadi daging. Jangan disembah, karena itu hanya ciptaan. Makanya tadi saya mengatakan, kenapa Yesus ini bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Loh, kok dia bukan Tuhan? Ya, karena dia manusia. Loh, kok dia manusia? Ya dia manusia, sebab dia bukan Tuhan. Tuhan tak mungkin manusia. Kenapa? Tuhan itu maha kuasa. Karena Tuhan maha kuasa, maka mustahil dia memasuki dimensi tidak maha kuasa. Yesus maha kuasa tidak menahan kentut selama seminggu. Kalau dia tahan kentutnya, kena cacar dia, cacar api. Penghinaan itu bang, penghinaan itu. Bukan. Itu. Bukan. Yesus itu manusia atau bukan ibu? Ibu mengatakan manusia. Sebagai manusia, wajar enggak? Logika tidak? Logis tidak? Yesus kentut. Ya dia makan buah ara. Gimana tidak kentut? Kentut, betul. Sewaktu di dunia kan bang, 35 tahun di dunia. Setelah itu, gini udah cerita manusia udah selesai. Setelah ceritakan dulu dong bang, setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga, itu dulu diceritain. Oke, sebelum kita sampai di dunia hayal kayak begitu, kita selesaikan dulu nih. Bisa tidak pencipta langit dan bumi ini berubah menjadi ciptaan? Itu dulu bu. Pakai logika dulu. Kalau pencipta alam semesta sekedar hanya menciptakan plak, boleh jadi kalau kita menggunakan pemikiran picik kita. Tapi pencipta langit dan bumi itu tidak sekedar hanya menciptakan, tetapi mengawasi, menjaga. Makanya dia disebut maha kuasa. Kemahakuasaan Tuhan setelah dia mencipta, dia merawat, dia menjaga apa yang telah diciptakannya. Kalau Tuhan tidak maha memelihara, Tuhan tidak maha menjaga, maka alam semesta ini ya hancur. Kenapa? Karena alam semesta memiliki dimensi yang masanya itu sangat luar biasa.
Bumi ini beratnya seperti apa bisa kita bayangkan. Bumi ini loh baru satu komponen tempat tinggal habitat makhluk hidup berupa bumi. Sedangkan planet ini banyak, ada miliaran planet. Betapa banyak kemudian yang harus dijaga oleh sang pencipta, diurus oleh pencipta ini. Makanya dia harus maha kuasa, nggak bisa tidak. Masa seenggok bayi bisa mengurus alam semesta ini, itu mustahil. Tapi itu bisa jadi, dipercaya kalau hanya modal iman. Tuntaskan itu dulu. Apakah pencipta langit dan bumi yang maha memelihara, yang maha kuasa, bisa kemudian berubah menjadi bayi? Kalau penganut ajaran paganisme semisal Roma, semisal Hinduisme, politeisme, Helenisme, animisme, mungkin bisa saja mereka ya udahlah imani aja. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan imani saja tanpa tendensi adanya keinginan ikut sertaan akal, dan itu kita anggap benar, berarti Tuhan ini tidak maha tahu. Tidak maha tahu dia. Kenapa? Karena dia menciptakan akal pada diri manusia. Ternyata akal itu tidak ada gunanya. Percuma akal itu dibuat. Kenapa? Tanpa akal manusia bisa bertuhan kepada Tuhan yang benar. Contohnya mereka bertuhan kepada manusia, dan ternyata manusia itu Tuhan. Logika sehat mana yang bisa menerima itu, Ibu? Yesus kalau tidak nengok ke belakang, tak tahu apa yang ada di belakangnya. Ini bisa jadi Tuhan? Jaga alam semesta? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak lulus dia jadi Tuhan bagi akal sehat. Kita nggak perlu pakai akal, Bang Suma. Loh, kenapa bisa? Allah menciptakan akal untuk mendeteksi kebenaran. Namanya akal itu rasio. Rasio artinya keseimbangan. Keseimbangan artinya kesempurnaan. Kesempurnaan artinya tidak timpang. Tidak timpang artinya tidak cacat. Tidak cacat artinya apa? Menyikapi, melingkupi, memutuskan, dan menimbang. Setelah itu hasil manifestasinya adalah keseimbangan, rasio. Makanya kita disebut makhluk logika. Kalau kita disebut makhluk logika, artinya narasi kita, logika kita, pandangan kita itu harus merupakan standarisasi mutlak kecocokan, rasio, keseimbangan. Contoh nih, apakah Yesus itu bisa mengetahui kemudian apa yang terjadi di kemudian hari? Tidak bisa. Kenapa? Dia dilingkari oleh keadaan di mana dia manusia. Oh, gitu. Ya. Apakah Yesus itu bisa tidak makan seumur hidup? Tak bisa. Kenapa? Karena dia kemudian disekelilingi oleh sifat biologis. Oh, gitu. Ya. Bisa enggak Yesus itu tidak tidur selama sebulan? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena dia berada pada dimensi fana, biologis. Oh, gitu. Kalau demikian, Yesus tak bisa jadi Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa seperti Yesus. Kenapa? Yang dijaga oleh Tuhan itu alam semesta. Gimana mau jaga alam semesta yang dia pipis di celana? Tak bisa. Tapi bagi orang-orang yang melanjutkan ajaran paganisme Roma Yunani bisa saja. Kenapa? Karena mereka mengebiri akalnya. Sederhana aja loh, Bu. Gini loh, 1 menit. Kalau saudara-saudara yang saya kasihi ini Kristen menggunakan akal dalam beragama, bukan ego doktrin dan ego kemudian dogma. Maka begitu menatap Bible ini kan panduan. Bukan panduan mengendarai mobil, mengendarai pesawat, tapi panduan mengendarai kehidupan. Salah kita dalam menapaki kehidupan ini neraka. Maka buku ini harus betul-betul absolut. Nah, kita tataplah buku Bible itu. Mulai halaman pertama. Siapa punya catatan ini? Ini catatan siapa? Firman Tuhan. Oh, yakin. Ini kan orang Indonesia yang bikin. Iya, tapi kan ada original teksnya. Mana? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Original teksnya mana? Saya harus tahu dulu. Itu akal harus begitu. Akal.
Bagaimana kemudian seorang polisi bisa menuntaskan, bisa memutuskan satu perkara, bisa mencari pelaku kemaksiatan, pelaku teroris, pelaku kejahatan? Gimana bisa polisi itu? Karena mereka kritis. Mereka kritis, mencari benang kebenaran terhadap objek. Itu mutlak harus terjadi. Kenapa? Karena polisi tidak akan pernah berhasil ketika hanya modal imani saja. Gak pernah akan bisa menuntaskan satu perkara. Imani saja gak akan mungkin bisa. Maka dibuatlah undang-undang di dalam menyelesaikan suatu perkara, di mana undang-undang ini butuh kemudian kecerdasan, kepintaran, data akurat yang harus berkesesuaian dengan manusia, objek, penderita yang ada di situ. Gak bisa tidak. Nah, ini kitab Anda tatap saja. Ini kan buatan Indonesia ya, diterjemahkan tahun sekian. Pingin dong saya tahu ini dari mana? Terjemahannya udah benar dengan original teksnya atau tidak? Jangan sampai tidak sama. Karena yang nabi adalah yang datang pertama kali. Yang bertemu dengan Yesus adalah yang datang pertama kali. Apa yang bisa menjamin bahwa terjemahannya ini sudah benar sesuai dengan yang diterima oleh para murid dari Yesus? Ada jaminan? Tak ada. Jadi apa? Imani aja. Nah, kalau salah, siapa yang bertanggung jawab? Apa lembaga kitab Indonesia bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Iya, kalau Tuhan mengatakan, ya sudah, yang salah lembaga kitab Indonesia, kalian kan tidak tahu, ya sudah, yang kalian kuselamatkan. Yang inilah yang salah, karena kalian itu dibuatkan kitab yang tidak benar. Tapi kan polanya tidak begitu. Bukan begitu polanya. Al-Quran, Bible mengajarkan, Yesus mengajarkan, Nabi Isa mengajarkan, Nabi Musa mengajarkan, semua para nabi menitipkan pesan, akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Semua yang kita putuskan dalam perkara kehidupan kita, pasti cerminannya adalah akal. Bayangkan aja tuh, orang meniduri istrinya, kudu wajib pakai akal. Kalau tidak, salah lubang, Bu Rasmi. Itu yang harus ibu tahu, harus pakai akal. Apapun dimensi yang dimiliki, yang dihadapi oleh manusia, tolak ukurnya adalah akal. Nggak bisa tidak. Ibu mau ke pasar, karena mematikan akal, ibu pergi kemudian pakai songkok, pakai kopiah, lalu pakai sarung, lalu tidak pakai baju, jalan aja selonong boy. Kok bisa kayak gitu? Aku nggak mau pakai akal, bodoh amat. Orang mau ngatain apa, terserah gue. Yang penting saya yakin sampai ke pasar, beli terong, pulang ke rumah aman dah. GP dengan akal, matikan aja sekalian akal itu. Tapi apakah seperti itu? Hanya sekedar memilih terong aja, kita harus gunakan akal. Apalagi memilih jalan agama, memilih jalan keselamatan. Lo kok matikan akal? Kita untuk menentukan siapa istri kita, siapa suami kita, itu butuh akal. Padahal itu sifatnya sementara. Ini Bu, mengenai akhirat. Bukan main-main akhirat itu. Bukan seperti yang kita mau. Saya bernyanyi aja, Yesus yang Maha Kasih, hadirlah di sini, berikan berkat-Mu pada kami. Ku percaya padamu, hidup setelah ini adalah surga untukku. Itu hanya modal percaya. Orang juga semua bisa. Saya menciptakan lagu dalam sehari bisa 100 lagu. Tapi apakah itu bisa membantu saya untuk selamat? Hanya harapan-harapan kayak begitu. Hanya harapan-harapan saya, ilusi, ya bisa menyelamatkan saya kayak gitu-gitu? Tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan saya itu akal. Makanya Tuhan memberikan kita sebagai pemimpin di atas muka bumi. Tuhan mengatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sadap, diam. Wahai jin, wahai iblis, kamu semua diam. Makhlukku ini lebih daripada kalian. Kenapa? Saya memberikan satu perangkat yang tidak kuberikan kepada kalian. Apa itu? Akal. Malaikat pun pada berbisik, apa sih istimewanya itu? Apa tadi dibilangnya? Akal kan? Tuhan, apa istimewanya akal itu? Oke, kalian diam di sini ya.
Diam, duduk yang cantik. Aku datangkan berbagai macam bentuk benda dan aku akan suruh akal ini untuk memberikan cahaya kepada kalian. Wahai akal, Adam, sebutkan nama-nama benda ini. Iblis, sebutkan nama-nama benda ini. Lah, tak paham, saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti, ini apa? Yang dua tanduknya ini apa? Yang moncongnya kayak ini apa itu? Yang pakai cula di depan itu apa namanya? Tidak ngerti saya. Kamu malaikat, sebutkan apa ini? Lah, saya tidak paham, saya tidak ngerti. Adam, akal, na'am ya Rabb. Kul, katakan kepada mereka. Ini namanya bom-bom, ini namanya sapi, ini namanya monyet, ini namanya gajah, ini namanya tikus, ini namanya belau, ini padale, ini hantu belau dan seterusnya. Wah, terkesimalah malaikat. Oh, itu yang dia punya sampai dia harus jadi pemimpin itu. Oh iya, kata Tuhan. Oh iya toh. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya menciptakan dia sempurna dibandingkan kalian. Oh gitu. Ya udahlah kalau gitu. Nah, begitu kita diturunkan kemudian dari Gan Eden menuju bumi, akal ini yang harus menjadi dimensi. Maka Tuhan di dalam Bible mengatakan apa? Ayo kita menghalangi dia. Dia sudah tahu baik dan buruk. Jangan sampai dia makan buah ilmu pengetahuan, ilmu kehidupan, pohon kehidupan sampai dia kekal di Gan Eden ini. Tutupi jalannya. Maka kemudian difungsikanlah, transmigrasilah kemudian Adam dari Eden ke bumi. Nah gitu loh. Yang saya sayangkan Bu Rasmi, Ibu Rasmi nengok ke kiri masjid, nengok ke depan masjid, nengok ke belakang masjid, kanan masjid. Tiap hari kemudian Toa menyampaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pencipta langit dan bumi itu maha besar. Kok nggak terbersih pikirannya? Oh iya ya, Tuhan saya lahir dari rahim kecil dia. Gimana mau mengurus alam semesta ini? Oh Tuhan itu pasti maha besar. Itu pasti. Nah tapi karena ibu ego nih ibu, ego sekali. Umur tinggal 3 minggu misalnya ke depan Bu Rasmi, sedikit lagi kemudian menghadap ke pencipta langit dan bumi, masuk ke tanah atau dibakar, mungkin menurut budaya suku Ibu Rasmi dibakar atau digalikan di gua-gua batu, disimpanlah di situ sampai menjadi mumi dan seterusnya. Begitu ibu lepaskan roh dari raga, orang makhluk-makhluk Tuhan yang diutus Tuhan itu datang. Rasmi, ya paman, cantik kali kau ya. Oh ya dong, Rasmi gitu loh. Tapi kenapa mukamu itu hitam lebam kiri kanan? Gigimu kok rontok semua, bibirmu kok robek-robek, apa yang terjadi samamu rupanya? Belum pernah kita jumpa loh bang, kok tahu abang? Iya kan saya nerawang dari sini, dari suaranya ku tengok. Jadi kenapa kayak gitu modelnya Rasmi? Kamu diciptakan oleh Tuhan menjadi bayi yang imut. Bibirmu indah, telingamu bagus, matamu mirip sekali dengan bayi onta. Tapi kamu itu diciptakan dengan begitu sempurna, diberi akal. Begitu kau dewasa malah nyembah sesamamu manusia. Apalah yang terjadi denganmu Rasmi? Siapa yang memerintahkan itu? Kira-kira apa yang Bu Rasmi ucapkan pada Yesus? Kenapa? Bantu aku. Enak aja lu, gue aja sebelum dibunuh sama orang tentara Romawi berdoa sama bapak, sekarang lu berdoa minta tolong sama aku. Kamu nggak baca apa? Pendeta-pendeta selalu teriak, Eli, Eli, lama salah tani. Kamu nggak pernah baca itu? Aku aja teriak sama Tuhanku, Tuhan, oh Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku 3 kali kau Tapi kok sekarang justru ente yang menyembahku? Bukankah dalam Bible itu direvisi, tapi tetap aja menyertakan itu kan? Di mana ada teriakan pamungkas yang aku punya, Tuhan, Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Apa otak tidak bekerja pada saat itu? Aku aja minta tolong sama Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia aku telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh supaya aku diselamatkan dari maut oleh Dia
yang mampu menyelamatkan aku. Anda tidak baca. Baca sih, tapi kenapa? Ya mungkin karena waktu itu aku banyak kutu ya. Ya sudahlah kalau begitu, terimalah keadaanmu. Tempatmu tuh, lihat tuh, neraka. Nah, kira-kira mau kayak mana Bu Rasmi? Pulangkan aja aku kembali ke bumi. Biarkan aku menjadi penjual aja. Gak usah ke sini. Gak bisa, enak kali. Ya udah kalau begitu aku jadi penari latar aja. Tuhan, kembalikan aku ke bumi. Gak bisa Rasmi, waktumu udah selesai. Selesai. Kok salah? Selesai. Ya selesai Rasmi. Udah selesai waktumu. Ngapain lagi kau balik ke sana? Dulu di bumi kau dicantik-cantikkan, kau jadi rebutan laki-laki, sombong kali kau. Suamimu begitu udah tua, kau tunjang dia pakai kaki kiri, tompar pula dia tuh, makanya dia pergi. Kenapa kau nggak pakai akal? Udahlah Rasmi, terimalah nasibmu. Tuhan membalaskan sesuai dengan perbuatan. Yang waktu di dunia siapa yang kau sembah? Yesus. Yesus itu kau pernah ditanya sama Bang Suma? Pernah. Seingatmu apa ditanya semua? Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Jawabmu apa? Manusia Tuhan. Lah, kamu bilang manusia tapi kau sembah pula. Emang edan lah kau ini. Rasmi. Udah kau di sinilah. Kau tidurlah sama itu makhluk yang ada di sampingmu. Bu Rasmi bilang, wah, onde mande. Nah, apanya aku tidur sama babi ini Tuhan? Enggak mau lah. Itu amalanmu waktu di dunia. Kamu sifatmu begitu. Diajarin tak mau mendengar. Coba kau di dunia, kau ingat nggak? Kau punya pelihara babi? Punya. Kau ajarin itu babimu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Habis itu kau suruh dia ulang. Dia ngulang nggak? Enggak. Lalu apa dia katakan? Nah itu dia. Samanya kau. Tidurlah kau sama itu sampai kiamat datang. Itulah yang temanmu. Terus Bu Rasmi bilang gini, ya udah nggak apa-apa lah. Daripada Pak Bombo mending ini aja lah. Cobalah Bu Rasmi pakai logika sehat. Yesus kan mengatakan gunakan akal. Al-Quran juga mengatakan begitu. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu Al-Quran. Jelas itu. Pembeda antara Islam dan Kristen itu satu aja. Islam menjadi Islam karena menggunakan akal. Kristen menjadi Kristen taat karena mematikan akal. Simpulnya itu di situ. Kalau sekiranya Kristen menggunakan akal sehat, menundukkan hatinya, ya Rob, ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tundukkan hati ini, fungsikan akalku untuk menerima kebenaran itu. Panggil akal kau ke sini. Menurut akalku, apakah pencipta langit dan bumi itu bisa mati? Gak bisa. Ya sudah, ngapain nyembah yang sudah pernah mati? Tinggalin. Cari yang maha hidup. Apa yang maha hidup itu? Yang tidak terkontaminasi dengan kefanahan. Apa itu kefanahan? Kepunahan, ketiadaan. Apa itu pencipta langit dan bumi? Yang mana? Mana? Loh, pencipta langit dan bumi itu tidak bisa diukur dengan dimensi makhluk. Oleh karena itu dia tidak bisa dilihat. Karena kapan dia bisa dilihat berarti dia makhluk. Kapan dia makhluk berarti dia bukan Tuhan. Kapan dia bukan Tuhan berarti dia makhluk. Kapan dia makhluk berarti dia bukan Tuhan. Setiap yang bukan Tuhan bukan Tuhan. Setiap yang bukan Tuhan jangan disembah kalau ingin selamat. Tapi kalau mau hanya tertawa hahaha, apa sih? Yang penting tuh Yesusku itu yang paling hebat, Yesusku itu yang paling paling imut. Nah, itu mungkin nasihat saya Bu Rasmi sebagai seorang dokter ya, dokter akal yang mencoba untuk mengajak Bu Rasmi ini, Bu Rasmi yang baik hati, Bu Rasmi yang cantik, yang setiap hari Bu Rasmi itu tertawa. Tapi ada kala di mana Ibu Rasmi itu dipertemukan titik di mana Bu Rasmi itu menangis terenyuh di sudut kamar dengan keadaan kehidupan dunia. Minta ke Yesus tak dengar, tapi Tuhan pencipta langit dan bumi melihat. Ya hambaku ini,
Kapanlah kamu sadar, wahai ciptaanku? Kau memanggil ciptaanku sebagai Tuhanmu. Ada aku udah menciptakan matamu, gigimu, lambungmu, ususmu, otakmu. Aku yang menciptakanmu loh. Tapi kau nyembah yang lain. Rasmi. Percuma kecantikanmu itu kamu pakai selama ini. Ternyata tak ada satupun laki-laki yang jatuh cinta kepadamu. Saya kira begitu, Bu Rasmi. Ya, cobalah serahkanlah diri Anda untuk menggunakan akal. Jangan mematikan akal. Silakan. Mungkin Bu Rahma mau mewakili Bu Rasmi, karena Bu Rasmi ini sekarang lagi Bu Rasmi sekarang lagi Nangis. Cantik. Itu kalau cantik, kalau dia jelek, Enggak. gimana? Tadi kulihat dia lari ke dapur ambil lipstik. Sedikit lagi dia buka kamera ini. Tengok aja nanti. Ngapain bang capek-capek ke dapur mengambil lipstik? Ini kan TikTok, ada efek. Oh iya betul. Benar Iya. juga. Cerdas rupanya kalau yang kayak gini-gini cerdas Bu Rasmi. Lanjut Bu Rasmi, Bang, silakan. boleh aku sanggah. Boleh. Silakan. Oke. Tapi Bu Rasmi saya malam ini kan nggak sudah- birahi kan? Kutanya dulu. Enggak. Alhamdulillah. Iya. Oke, lanjut. Di Yesaya 43 kan, di situ Yesaya itu kan perjanjian lama, sama dengan kitab Taurat gitu ya kan Bang. Di situ ada nubuatan. Yesaya 43, Allah adalah satu-satunya penebus. Ya. Jadi siapakah penebus itu kan gitu. Iya. Dan terus di Yesaya ayat 53, hamba Tuhan yang menderita. Di situ kan ada nubuatan tentang penyaliban ayat 13 sampai ke ayat seperti ayat sampai ayat 9 nih. Ini kan tentang nubuatan tentang penyaliban Yesus. Terus gini, yang abang bilang tadi manusia yang abang bilang tadi melihat ke belakang nggak tahu terjadi apa di belakangnya gitu ya bang ya. Iya. Itu saya sanggah sedikit ya bang ya. Di sini kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di situ Yesus tahu apa yang terjadi ya. Di sini Yesus kan belum ditangkap nih. Jadi Yesus sudah tahu gitu bang. Terus sebelum Yesus ditangkap kan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya kalau anak manusia akan diserahkan itu di Markus. Ada 3 kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya ya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. 3 hari setelah ia dibunuh ia akan bangkit. Di sini kan Yesus sudah tahu. Di sini dia ketuhanannya gitu bang. Dan juga Markus ini kan dia ada di sini. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Mujizat Yesus lah, orang lumpuh disembuhkan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan banyak orang. Banyak di sini ya bang ya, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus ya. Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Ini di Markus mujizat-mujizat Yesus banyak. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yesus memberi 5.000 orang makan. Yesus berjalan di atas air.
Yesus menyembuhkan seorang tuli. Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, di sini kan banyak mujizat Yesus. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Yesus menyembuhkan seorang buta. Nah, ini kan hanya 3,5 tahun ini Yesus di dunia. Dia melakukan banyak mujizat dan dia juga tahu kalau dia akan ditangkap, dihina, difitnah, disalibkan dan akan setelah 3 hari akan bangkit. Nah, di sini dia ada ketuhanannya itu ada, walaupun dia jadi manusia, tetapi ketuhanannya tetap ada gitu, Bang. Oke. Mohon izin saya tanggapi ya. Ya. Oke, ada 3 poin menurut catatan saya. Yang pertama, Yesus Tuhan itu penebus. Yang kedua, ayam berkotok. Yang ketiga, Yesus bermujizat. Nah gini, kalau dikatakan Yesus itu, Tuhan itu penebus, lalu kemudian di dalam Yesaya 63, 69, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya, dan belas kasih-Nya ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi gini, Tuhan menyelamatkan manusia, Tuhan menebus manusia dengan cara apa? Tuhan memberikan ajaran, Tuhan memberikan aturan. Tuhan tidak membiarkan manusia itu yatim, tanpa pembimbing, tanpa kemudian mentor atau guru atau gembala. Jadi Tuhan itu menebus manusia. Dengan cara apa Tuhan itu menebus? Dengan memberikan ajaran. Aku menebus kamu dengan kesalahan-kesalahan itu. Nih caranya, lakukan pertobatan. Lah selesai perkara. Kalau dilarikan kepada objek yang harus jadi korban, lalu dikatakan sebagai penebus, lalu yang menjadi penebus ini adalah Tuhan itu sendiri. Betapa banyak kemudian domba, sapi, lembu yang menjadi penebus dosa-dosa Bani Israel. Apakah mereka semua adalah Tuhan? Karena mereka telah menebus dosa-dosa manusia dengan menjadi korban di atas tiang, di atas mezbah. Apakah mereka Tuhan semuanya? Tidak. Jadi yang dimaksud Tuhan penebus ini artinya orang berzina ditebus dengan cara bertobat. Gini loh caranya. Barang siapa yang berzina, ini dirajam. Itu cara penebusannya. Makanya Tuhan memberikan pola. Kasih kepada Tuhan adalah taat dengan setia menjalankan kewajiban terhadap ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Itu cara menebusnya. Bukan dengan cara korban, bukan. Nah itu yang pertama. Kemudian Yesus mengatakan, salah satu di antara kalian, Petrus, akan menyangkal aku 3 kali setelah ayam berkotok. Berkotok atau apa? Bertokok? Bertokok ya? Hah? Apa bu? Berkolor. Kok berkolor pula? Ayam mana ada? Apa bu? Si barakokok. Berkokok ya kan? Ya berkokok. Kenapa Yesus tahu itu? Kenapa? Kenapa bisa tahu bahwa dia akan disangkali? Karena nanti Petrus melihat bukan gurunya, bukan Yesusnya yang di situ, tapi orang lain. Makanya disangka loh. Aku tidak mengenal. Kenapa? Ini bukan Yesus, ini bukan guru saya ini. Yesus sudah tahu. Kenapa? Karena dia nabi, dia rasul, dia intim dengan Tuhan. Sehingga apa yang dia katakan oleh Yesus, saking taunya, dia percaya diri mengatakan apa di dalam Lukas 24:44. Harus terjadi, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Torah, kitab para nabi dan kitab Mazmur. 3 item kitab ini, kitab Tanak ini, itu menceritakan penyelamatan, nubuatan penyelamatan Tuhan terhadap Yesus. Itu yang harus terjadi. Tidak dikatakan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Roma, di dalam kitab Galatia, di dalam kitab Efesus, Timotius dan seterusnya. Tidak, tetapi Torah, Mazmur dan juga kitab para nabi. Artinya
keinginan-keinginan Bapa itulah yang harus berlaku terhadap Yesus. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi, Tuhan tidak meninggalkan orang yang benar, Tuhan tidak mau orang benar itu dibunuh dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Nah, jadi kalau berbicara mengenai Yesus tahu, dia ngerti sebagai nabi dia pasti punya kelebihan. Dia tahu nih, saya akan diserahkan, tapi yang disalib itu bukan aku, tapi penggantiku. Makanya muridku itu membantah, menolak, menyangkal. Karena yang Petrus lihat bukan muridnya ini, bukan gurunya ini, oknum lain. Itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang Yesus mampu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh kemudian berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya dan seterusnya. 1.000.000 tak cukup, 1.000.000.000 tidak cukup, 1.000.000.000 mujizat Yesus pertontonkan. Tapi apa kata Yesus? Segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Orang Kristen bersaksi hari ini, segala mujizat yang Yesus lakukan, kesaksian Kristen adalah itulah bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Ditangkis kemudian oleh Yesus, no, tidak. Segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku ini utusan Tuhan, bukan orang sembarang. Aku ini nabi, aku ini rasul. Apa yang ku minta kepada Tuhanku, itu yang terlaksana. Kenapa? Aku ini utusan Tuhan, bukan utusan bupati, bukan utusan presiden, coy. Jadi kalau aku minta kepada Tuhan, ciptakan Bu Rasmi dengan lubang hidung menengadah ke atas, itu yang terjadi, Bu. Kenapa? Yesus ini wakil Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah mereka, mujizat-mujizat inilah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 63 nomor 9, bukan utusan. Bukan utusan, berarti bukan Yesus. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah orang yang bernama Yesus yang berasal dari Nazaret. Dia ini adalah orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk Allah melakukan mujizat, tanda-tanda, ya, kebenaran kemudian di tengah-tengah Bani Israel dengan perantaraan Yesus yang dilakukan oleh Allah. Jadi bukan Yesus. Memang di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Tuhan mengutus kemudian juru selamat bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Betul, juru selamat. Tapi apa yang Yesus lakukan, bukan dia yang melakukan itu, tetapi Bapa Tuhan yang melakukan itu melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kamu bohong. Kenapa bisa, Bang Suma? Loh, buktinya kamu bisa membangkitkan Ibu Rasmi dari kematian. Oh, itu bukan aku, Bang Suma. Itu Tuhanku yang melakukan itu melalui perantaraan aku. Siapanya aku ini? Aku manusia biasa. Apa buktinya Yesus mengatakan dia adalah manusia biasa? Yohanes 8 nomor 42. Apa kata dia? Hei kalian, hei. Ketahuilah kalian, aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku kurir, aku hanya utusan, aku rasul. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Itu jelas itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Makanya tadi di awal kita mulai dengan pernyataan-pernyataan gokil. Kenapa Yesus bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Loh, dia manusia? Iya, memang dia manusia. Kenapa bisa? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan manusia? Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Ya karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Ya karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Dablek. Kenapa dia bukan Tuhan? Ya karena dia manusia. Loh, kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan.
andai saja dia Tuhan, maka dia akan menjadi apa? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah yang tidak pernah tersentuh oleh kematian. Yesus tersentuh Bapak, mate dia, mate. Seperti itu Bu Rasmi. Jadi 3 item penting dalam iman ibu ini gugur. Pertama, penebus. Kedua, ayam berkotok. Yang ketiga, mukjizat Yesus. No, itu tidak menjadi syarat untuk menjadi Tuhan. 1 juta, miliaran, 1 triliun, ratusan triliun mukjizat yang bisa dibikin Yesus, itu tidak akan pernah merubah statusnya sebagai manusia. Cuman dia nabi, dia rasul, maka dia memiliki mukjizat itu. Makanya umat Islam beriman kepadanya. Ya Bani Israel, inni rasulullah ilaik. Saya ini adalah rasul untuk kalian wahai Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Dah selesai. Jadi gugur. Tapi mungkin Bu Rasmi masih ada cadangan senjata. Yang 3 ini udah gugur. Kira-kira apa lagi yang membuat manusia yang bukan Tuhan ini menjadi Tuhan bagi Bu Rasmi? Silakan. Silakan. Bahasa kerennya cafajal. Silakan Bu Rasmi. Oke Bang, aku ada lagi sanggahan nih ya kan sedikit. Setelah Yesus mati di kayu salib kan, setelah 3 hari bangkit dari antara orang mati. Ya. Dan setelah bangkit dari antara orang mati, kedengaran apa Bu? oh iya, ada di Lukas 24 ayat 36. Di situ judulnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera padamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng dan mengambilnya dan memakannya. Tunggu ya Bang, bentar lagi nih. Dan ayat 44-nya, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Ini Bang. Jadi kan ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Dan di sini Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ya Bang, harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Nah, dan setelah itu ayat 50-nya kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ lalu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, sesudah Yesus terangkat ke sorga, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ada lagi? Sementara itu? Sudah, cukup dulu. Oke. Baik. Yang pertama, Yesus bangkit dari kematian. Saya kalau jadi Kristen, malu punya Tuhan bangkit dari kematian. Malu saya. Karena bangkit dari kematian itu selevel dengan hantu, kuntilanak, apalagi genderuwo, apalagi ya orang yang mati dari bangkit dari kematian itu termasuk suster ngesot, Parakang, Popo, Bang, ya, bentar. Susana, Sumiati, Tapi- Pocong. Itu Bang, kan gini kan, karena lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ya kalau hantu suster ngesot nggak bisa makan. Ini kan dia Ya, bisa sabar makan. Bu, sabar. Saya akan ke situ nanti. 3 poin kan. Jadi Ya. yang pertama tadi Yesus bangkit dari kematian. Berarti dia pernah mati. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini udah sering kali kusampaikan kepada saudara Kristen. Di situ ada kata atanasia. Atanasia itu artinya apa? Tidak dapat mati. Tidak dapat mati, bukan mati. Bangkit dari ketiga bukan. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Ketika dikatakan Yesus bangkit dari kematian, itu adalah tanda Yunus. Baca Matius 16 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada mereka kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus mati 3 hari 3 malam. Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam. Anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi kalau ibu memahami, mengimani, menjadikan bangkit dari kematian hari ketiga sebagai cerminan iman ibu, berarti ibu termasuk golongan angkatan jahat. Matius 13 nomor 50, angkatan jahat itu dilemparkan ke dalam neraka. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Yesus bangkit dari kematian, berarti dia bisa mati. Berarti dia bukan Tuhan. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus bukan hanya dihampiri, dia disunat, dinetein. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus jangankan dilihat, dibunuh pun jadi. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Bukan Yesus ini, jelas. Ini bukan Yesus. Nah, untuk itulah kemudian di dalam Ulangan 32 nomor 39 ya, di situ terang dikatakan bahwasanya pencipta langit dan bumi itu tidak ada Tuhan selain dia, pengakuannya. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali aku, la ilaha illa ana. Akulah yang mematikan, bukan yang dimatikan. Yesus dimatikan. Aku juga lah yang menghidupkan. Yesus dihidupkan. Jadi nggak bisa Yesus itu jadi Tuhan, itu nggak bisa. Itu poin pertama. Kemudian ketika ibu membawa data Lukas 24 tadi, dikatakan di sana tiba-tiba saja Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kalian. Mereka kemudian terkejut, mereka takut.
Nah, sekarang logikanya adalah, andai saja Yesus mengajarkan kepada muridnya selama 3 tahun, di mana mereka dan muridnya selalu diobok-obok sampai Yesus harus sembunyi di padang gurun bernama Efram, sembunyi dengan muridnya di sana. Setelah ada pengumuman, barang siapa yang menangkap Yesus, ya, tolong laporkan ke kami. Dia dibikinkan sayembara sampai Yesus itu lari kemana? Ke Efram. Apa itu? Padang gurun, sembunyi dia di situ. Nah, muridnya takut. Andai saja Yesus mengajarkan kepada muridnya, wahai murid-muridku, ya paman, aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau itu benar adanya, Yesus mengajarkan bangkit pada hari ketiga, maka pada hari Minggu ketika Yesus datang ke tengah-tengah mereka, mereka tidak akan takut. Justru mereka akan gembira ria, mereka akan berani. Mana tentara Romawi? Ayo kesini kalian. Kenapa? Tuhan kami telah bangkit. Ayo, unjuk gigi kalian, unjuk dagu, unjuk jantung kalau perlu. Tuhan kami benar-benar sudah bangkit sesuai dengan janjinya. Tapi apa yang terjadi? Mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mengira melihat hantu. Mati dia. Gimana ceritanya? Kok mereka mengira melihat hantu? Bukankah sudah Yesus pesan, wahai murid-muridku, jangan takut, jangan gentar. Tuhanmu ini akan mati, tapi bangkit pada hari ketelu. Murid-murid akan menunggu dengan gagah perkasa. Udahlah, kawan, kenapa? Ini udah hari pertama, sabar aja, kita di sini aja dulu. Kan masih ada 2 hari. Tapi tidak bisa, kita harus selesaikan ini. Kita bikin upacara, kita undang orang sebanyak-banyaknya. Kita buktikan kepada mereka, kita buktikan kepada dunia, Tuhan kita bangkit pada hari ketiga. Ayo. Mari semua, umumkan Tuhan kami yang kalian bunuh itu. Tengok aja, akan bangkit pada hari ketiga. Begitu masuk hari Minggu pagi, menghitung mereka semuanya, semua yang ada di sini, musik, 1, 2, 3. Kuburnya belum terbongkar. Ulang lagi, oke. 1, 2, 3. Belum terbongkar juga. Mana ini jam berapa? Katanya hari ketiga bangkit. Jadi gimana? 1 kali lagi, oke. 1, 2, 3. Keluar benar tuannya. Wajar kalau dia takut. Itu pun pasti kalau dia suaranya kayak gitu. Ini sama sekali sepi pemberitaan. Tak ada murid satu pun, jangankan murid Yesus, nyamuk di Yerusalem yang sudah ikut kemudian imunisasi, nyamuk-nyamuk ini tak pernah mengatakan, ayo kita ke kuburan Yesus, yuk kita tunggu dia bangkit. Tidak. Makanya dikatakan mereka terkejut, mereka takut, mereka menyangka melihat hantu. Oh mama, mati nih. Loh kok bisa kayak gitu? Kan aku sudah ajarin ente semua. Oh iya, lupa kami. Soalnya semalam kami makan ini kombantrin 1 papan 1 orang. Kami lupa kalau Tuhan kami memang bangkit. Harusnya kalau kebangkitan pada hari ketiga itu berlaku kepada murid, bukan kepada angkatan jahat. Maka Yesus, murid-murid Yesus maksud saya, akan gembira ria, halilintar, ternyata Tuhan kita benar-benar bangkit. Yes, goyang nyok, goyang, semua goyang, Tuhan kita bangkit. Tapi apa yang terjadi? Mereka terkejut, mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Sampai Yesus bingung, ada apa dengan ente semua ini? Ini aku. Mereka ragu kemudian. Mereka bertanya-tanya, mereka terkejut, mereka ragu. Apa kata Yesus? Mengapa ente terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihat tanganku, lihat kakiku, ini aku, rabalah aku, lihat diriku, aku bukan hantu. Coba, Yesus sampai ngomong kayak gitu loh. Dia sampai ngomong kayak gitu.
aku bukan hantu. Sebab hantu tidak akan makan daging. Sebab hantu tidak akan ada daging dan tulang. Aku bukan hantu. Harusnya kalau Yesus itu memang Tuhan, loh, kan aku ini Tuhan. Aku kan memang harus bangkit seperti yang aku ajarkan kepadamu. Bukan hantu aku ini. Aku ini Tuhan. Nah, tapi apa kata Yesus? Raba aku. Ini tanganku. Oh, ini kakiku. Aku sendiri ini, aku bukan hantu, Mas. Tapi ini pembuktian, Bu Rasmi. Pembuktian Yesus itu tak pernah mengajarkan bangkit pada hari ketiga. Sampai pada endingnya, kalian botak cila, tolong tunjukkan ada nggak di antara kalian yang punya makanan di sini? Untuk apa Yesus minta makan? Untuk membuktikan dirinya Tuhan? Atau ingin membuktikan dirinya bukan hantu? Ada nggak makanan di sini? Kata Yesus. Lalu apa yang terjadi? Setelah Yesus bertanya, adakah padamu makanan di sini? Aku ingin membuktikan bahwa diriku adalah Tuhan, sebab Tuhan bisa makan. Bukan. Yesus di data nomor 4, nomor berapa itu, akhi? Nomor berapa itu? Nomor 41, 41 ya. Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan apa kepadanya? Sepotong ikan goreng. Kenapa murid-murid Yesus memberikan sepotong ikan goreng? Supaya murid-murid yakin bahwa, oh mama, ternyata benar-benar Tuhan. Bukan, Bu Rasmi. Murid memberikan ikan goreng untuk mereka yakin ternyata yang di depan kita ini benar-benar bukan hantu. Oh mama, dia guru kita, bukan hantu. Yesus ini benar-benar guru kita. Tuhan gitu? Tak ada. Yesus dikasih ikan goreng karena untuk membuktikan bukan hantu dia. Itu yang kedua. Oke? Yang terakhir adalah harus disampaikan kepada dunia pemberitaan ini tentang Yesus. Ya silakan aja kami bantu. Kami perdengarkan kepada timur Indonesia, selatan Indonesia, barat Indonesia, utara Indonesia, bagian tengah Indonesia. Wahai kalian pade, dengarkan. Kami ingin menyampaikan satu berita penting. Berita penting dari langit. Apa itu? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah di 2000 tahun tadi. Datang ke atas muka bumi ini sebagai rabi, sebagai rasul. Itu yang harus disampaikan kepada dunia. Aku diutus. Malah Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 11? Kita baca Yohanes 11 nomor 42. Apa kata Yesus? Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi aku mengatakan ini untuk orang-orang yang ada di sini supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku mengetahui bahwa supaya orang-orang yang ada di sini, aku sampaikan kepada mereka agar supaya mereka percaya bahwa aku adalah hantu. Salah. Supaya mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan, salah juga. Supaya mereka percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan alias rasul. Mari kita lihat apa yang harus sampai ke penjuru bumi tentang Yesus. Yohanes 14 nomor 31. Ini yang harus sampai ke penjuru bumi, Bu Darni, Bu Rasmi. Apa itu? Kata Yesus nih. Tetapi supaya dunia tahu. Ini baru betul. Tetapi supaya dunia tahu. Apa itu Yesus? Supaya orang Indonesia tahu, supaya orang Papua tahu, supaya orang Manado tahu, supaya orang Papua orang Batak tahu. Siapa lagi? Orang Karo tahu. Siapa lagi? Orang Toraja tahu. Siapa lagi nih yang basis-basis Kristen? Ini pengakuan Yesus. Agar supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku diperintahkan Bapa untuk menyampaikan kepada Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Dunia harus tahu
Aku lahir tanpa ayah karena aku berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku berada di tengah-tengah Bani Israel melakukan berbagai macam mujizat karena aku ini nabi utusan Tuhan. Aku tidak berasal dari dunia, aku berasal dari Bapa yang ada di atas, sehingga aku mampu kemudian melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Dunia harus tahu itu. Itu yang dunia harus tahu, kata Yesus. Jadi kalau dikatakan agar supaya disampaikan kepada penjuru bumi, apa yang harus disampaikan ke penjuru bumi? Apa? Oh, kata Yesus, agar dunia tahu bahwa aku hamba Tuhan yang mengasihi Bapa, dan bahwa aku hamba yang melakukan dengan setia segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Entole hukum-hukum dan perintah-perintah Bapa di domi yang diberikan kepadaku. Aku harus melakukan itu semua. Bapa memerintahkan aku, mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu yang aku sampaikan. Tuhan mengajarkan kepadaku, Yesus sampaikan kepada mereka, kamu bukan Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirimu sendiri. Aku nih bapakmu yang melakukan itu semua, bukan ente. Ya Bapak, telah aku sampaikan. Dan aku mau mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku tidak pernah menanamkan akidah agar mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Gak ada itu. Jadi 3 poin ini Bu Darni, tolong disikapi dengan logika sehat. Sederhana aja. Kenapa Yesus itu manusia? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia. Yesus manusia, makanya dia bukan Tuhan. Kenapa makanya dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan manusia? Karena dia bernonot. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia beranus. Kenapa dia bukan Tuhan? Kenapa? Karena dia bergigi. Dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia punya lambung. Kenapa dia punya lambung? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia punya nonot. Kenapa dia punya nonot? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena kalau tidak mandi selama sebulan kena panu. Sederhana kok waras itu, sederhana. Untuk menjadi waras itu sederhana. Jadikan akal sebagai patokan untuk membedakan warna hitam, hijau, coklat, biru di langit yang biru. Jangan gunakan iman, tapi akal. Akal nanti akan meneteskan iman yang benar. Ketika akal sudah mendeteksi dan mengentaskan kemudian aspek apa yang dikunyah, apa yang dikonsumsi akal, maka itu diimani, maka itu iman yang benar. Iman yang selaras dengan akal, akal yang selaras dengan kitab suci, melahirkan orang yang kemudian paripurna di atas muka bumi. Kenapa? Mereka menggunakan akal. Saya kira begitu Bu Rasmi. 6-9 poin yang Ibu sajikan semuanya tertolak demi kebenaran. Tugas saya hanya ingin menyampaikan dan mengingatkan, terlepas Ibu Rasmi mau menyadari, mau menerima ataupun tidak, saya serahkan kepada Tuhan pencipta langit yang telah memberikan kita kodrat tinggi, derajat tinggi di atas muka bumi sebagai manusia. Ingat, hari demi hari terisi detik, menit, jam mengantarkan kita kepada liang lahat. Lalai kita di dalam kehidupan ini. Apa nak anda di hadapan Tuhan kita katakan? Tak ada selain daripada kengerian demi kengerian. Kenapa? Putus sudah hubungan kita dengan dunia. Orang-orang masih sibuk ke mall, Bang Handi masih sibuk dengan bercandanya dia. Teman-teman kita masih bercanda, Bang Suma siang malam masih teriak nenek mukiper. Bu Rasmi sudah sibuk berurusan dengan akhirat. Sibuk dia. Bang, bentar. Iya, silakan Bu Tari. Itu tadi tentang angkatan yang jahat ini meminta tanda gitu ya kan? Iya. Abang betul. bilang tadi kepada murid-muridnya, tetapi kalau di Alkitab ini itu kepada orang Farisi, Bang, ditujukan kepada orang Farisi. Itu ada Betul. tertulis di Markus
Markus 8 ayat 11. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia, dan mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Iya, jadi itu kan dikatakan kepada orang Farisi, Bang, bukan kepada murid-muridnya. Oke, Ibu. Bentar, Saya- Bang, satu lagi. Oke, lanjut. Oke. Saya catat dulu ya. 3 poin ya, Bu ya. 3 poin lagi ya. Yang Abang bilang tadi tentang Yesus tidak bernonot, karena Tuhan itu tidak bernonot, Abang bilang ya kan. Di kejadian 1 ya, ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi di sini kan dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kan Allah menciptakan Adam. Jadi Adam itu kan sesuai gambar dan rupa Allah. Berarti Adam bernonot, berarti Tuhan itu bernonot dong. Gitu ya, Bu. Makanya karena begitu, makanya Yesus itu bernonot dan manusia juga bernonot kan. Ya itulah gambar rupa Allah. Adam itu diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Dan itu ada Adam, dan setelah kepada keturunannya jatuh ke dalam dosa, ya udah macam-macam lah, ada yang begini, ada yang begitu ya, tapi kurang lebihnya segambar dan serupa gitulah. Oke. Ada lagi? Poin ketiga? Hanya itu aja. Ada lagi, Bu? Oke, baik. Tidak ada lagi. Saya Itu jawab aja. ya. Baik, Bu Darni. Jadi yang pertama adalah terkait dengan tanda Yunus. Ya. Ibu mengatakan bahwa itu untuk orang Farisi. Saya kasih ilustrasi sederhana kepada Bu Rasmi. Kalau ada orang yang membuat patung besar-besar di kota Jakarta misalnya nih. Ada orang kemudian membuat patung besar, misalnya patung King Kong lah ya kan, patung King Kong, kemudian itu diimani oleh sekelompok manusia. Nama manusia itu misalnya komunitas apa bagusnya ya? Ada usulan nggak teman-teman? Komunitas apa? Picek ya, agama Picek misalnya kan. Agama Picek ini mendewakan, mempertuhankan kemudian patung itu. Wah, sudah gitu dibasmi karena mengganggu ketentraman. Di generasi berikutnya ada pelanjutnya juga datang menyembah patung gorila tadi. Maka kedudukan generasi awal dan generasi kedua sama aja. Generasi ketiga sama aja. Generasi keempat sama aja. Begitulah yang dimaksud tanda Yunus. Tanda Yunus itu plakat, tanda Yunus itu stempel untuk angkatan jahat dan untuk angkatan tidak setia. Ibu akan menarasi, tapi kan kami bukan orang Farisi, Bang Suma.